Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kami kasihi, pendoa-pendoa yang luar biasa yang selalu setia mengikuti program Menara Doa channel YouTube AGCC GPT Kudus. Saya percaya sampai detik ini Tuhan memelihara, memberkati dan memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Kalau tidak, pasti Bapak Ibu Saudara sudah lemah, sudah bosan mengikuti Menara Doa. Karena ada sesuatu yang luar biasa saat kita dekat dengan Tuhan. Pasti kita akan senang dekat dengan Dia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga buat kesempatan di akhir pekan ini. Kami ingin menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami. Kami tahu rencana-rencana-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Ajar kami untuk tekun, setia, dan kami senantiasa ingin memberikan suatu korban pujian dari hati kami yang tulus, hati kami yang mengasihi Engkau. Terimalah segala pujian penyembahan yang akan kami berikan kepadamu Tuhan, dan segala roh-roh jahat yang ingin mengganggu jalannya Menara Doa ini, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa si jahat disingkirkan, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, menyucikan, menguduskan kami oleh karena suasa darah-Mu, sehingga kami dilayakkan untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang suci dan kudus adanya. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sehati sepakat dalam pujian penyembahan. Mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, rencana-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Kadang-kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan, tapi pada akhirnya pasti kita akan berkata, rencana Tuhan itu sungguh ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Dan rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku tak mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya, buat kami mengerti segala jalan-jalan-Mu, untuk kami dapat mengerti rencana-Mu itu selalu yang terbaik bagi kami. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita
dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti saran Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Segala rencana-rencana Tuhan sungguh indah dalam hidupku. Kini ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, puji Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kami mengerti sekarang Tuhan Kau tolong padaku. Pertolonganmu sungguh indah dan tepat pada waktunya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, puji Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kami tahu rencana-rencanamu sungguh indah bagi kami. Ampuni seringkali kami khawatir, kami takut, kami cemas. Padahal Engkau selalu berkata untuk kami tidak perlu takut. Karena firman-Mu, janji-Mu akan selalu menyertai kami. Engkau Immanuel dalam hidup kami. Haleluya. Tak usah ku takut, Tuhan menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah aku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Kau memberkati
hatiku, katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Engkau Tuhan kami El Shaddai, selalu memberkati kami, selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Kami tidak takut, tidak khawatir. Haleluya. Tak usah ku takut, amin. Tuhan menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, amin. El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Dia besar, amin. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Katakan, aku tidak takut Tuhan, aku tidak khawatir, aku tidak cemas, aku tidak bimbang, karena janji-Mu itulah yang meneguhkan kami. Karena janji-Mu itulah yang memberi kami kekuatan dan pengharapan. Tidak ada gunanya kami takut, tidak ada gunanya kami cemas, tidak ada gunanya kami bimbang. Karena kecemasan, ketakutan itu tidak ada hasilnya, tidak membuahkan apa-apa, justru malah membuat kami rugi. Untuk itu mari Roh Kudus
Ingatkan kami akan firman-firman Tuhan yang terus dan selalu mengatakan, jangan takut anakku, jangan bimbang, jangan khawatir, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Aku yang menanggung segala bebanmu setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memiliki Engkau Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang mengerti akan kelemahan kami, Tuhan yang memahami akan kesusahan penderitaan kami, Tuhan yang memahami, Tuhan yang memahami. Manusia tidak dapat menghibur kami dengan sepenuhnya. Tetapi saat kami datang kepadamu, Engkaulah sumber sukacita. Engkau yang mampu menggantikan ratap tangis menjadi sorak-sorai pujian tari-tarian. Engkau sanggup mengganti air mata menjadi tertawa sorak-sorai penuh sukacita. Kami akan terus bersukacita di dalam Engkau. Bersukacita selalu. Sekali lagi aku katakan, bersukacita selalu. Kami bersyukur Engkau Tuhan kami yang maha kuasa, maha besar, Engkau El Shaddai, Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan yang memberkati, menyertai, menolong kami, yang menyediakan apa yang kami perlukan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Pada siapakah kami harus takut? Tidak ada, karena Tuhan ada bersama kami. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami akan sangat rugi kalau kami meninggalkan Engkau. Oh, haleluya. Segala rencana-rencana-Mu sungguh indah, jalan-jalan-Mu sungguh ajaib. Hajar kami Tuhan, untuk kami tahu Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kami kekuatan. Engkau yang menanggung sakit penyakit kami. Engkau yang menanggung segala kelemahan kekurangan kami. Engkau yang menanggung segala kebutuhan kami. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam kuasa-Mu. Kami serahkan segala kelemahan tubuh kami kepadamu Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Kuasa darah-Mu Yesus yang telah mati di atas kayu salib, itulah yang menyembuhkan kami. Kami bersyukur Engkau telah naik, Engkau telah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami tetap terus mengandalkan hidup kami kepada Tuhan. Ampuni setiap kelemahan kami, kekurangan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Bahwa hati kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Segala kekhawatiran, kecemasan kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya saat kami dekat dengan hidup kami terjamin. Keselamatan itu akan kami peroleh. Dan kami akan bertatap muka dengan muka. Keselamatan yang sesungguhnya akan kami lihat saat kami melihat wajah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau ajaib, jalan-jalan-Mu sungguh ajaib, rencana-rencana-Mu sungguh indah. Kau menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Kau menuntun kami kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku dipenuhi kasih. Oh, hikmat dan wahyu turun atasku. Glory, glory, glory. tapi ku mengerti sekarang. Glory, glory, glory. Kau tolong padaku.
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Dia besar, Dia bahasa, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Walaupun tidak seperti firman-Mu yang berkata memiliki seluruh isi dunia, tapi kami merasakan hidup yang berkecukupan. Saat kami membutuhkan, hidup kami diberkati. Kami tidak kekurangan makan, kami tidak kekurangan minum. Kami dapat tinggal di rumah yang nyaman. Walaupun sederhana, tetapi hati kami bersukacita, bersyukur untuk pakaian dan untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Firman-Mu berkata, asal ada makanan dan pakaian, itu sudah cukup. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah kami dapat mempertanggungjawabkan segala pemberian berkat yang Kau berikan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami pada siang hari ini menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk kami tidak takut, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak cemas menghadapi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini Bapa. Karena Engkau selalu Immanuel menyertai setiap kami, sehingga kami dapat melihat karya-karya-Mu di dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam keluarga, dalam gereja, dan khususnya juga atas dunia ini. Kami percaya saat kami sebagai orang tua mau bayar harga berdoa, kami percaya anak-anak kami dalam penyertaan-Mu sampai selama-lamanya, sehingga mereka tetap hidup dalam jalur-Mu, tidak jatuh dalam pencobaan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu ini
menjadi pelita dalam hidup kami. Jadikan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita aminkan bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, 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 puji nama Tuhan. Para pemirsa setia Menara Doa Online, selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online pada siang hari ini, hari Sabtu, akhir pekan, di mana besok kita akan beribadah bersama-sama di gereja kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-7 mulai ayat 11, di mana judul perikop dari ayat-ayat ini adalah Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Di dalam Ibrani pasal 7 ini firman Tuhan mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus itu menjadi imam besar bagi kita orang-orang percaya, dengan tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus itu membawa darahnya sendiri sebagai korban. Kalau imam besar Harun membawa darah domba, darah lembu, tetapi Yesus Kristus membawa darahnya sendiri. Nah, tentunya ini lebih unggul, darah manusia. Boleh saya katakan darah Tuhan yang menjadi manusia itu jauh lebih berkhasiat. Andai kata darah domba dan darah lembu itu bisa menghapus dosa, apalagi darah anak domba. Nah, itu sebabnya Yesus itu lebih unggul dari Imam Harun, karena dia membawa darahnya sendiri sebagai korban. Kemudian Ibrani pasal 7 ini menunjukkan bahwa Yesus itu imam yang lebih unggul karena dia tidak punya kelemahan, dia tidak punya dosa, dan dia tidak perlu mengorbankan korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan Harun, sebelum dia membawa korban penghapus dosa untuk umatnya, dia harus terlebih dahulu membawa korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri. Setelah dia membawa korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri, baru dia layak membawa korban dosa orang lain untuk disucikan. Tetapi Yesus tidak perlu membawa korban untuk dosanya sendiri, karena memang Yesus tidak berdosa. Berbeda dengan Imam Harun, imam besar kita Yesus Kristus tidak berdosa, dan dikatakan kita membutuhkan imam besar yang tidak berdosa. Sebab kalau imam besar itu berdosa, ya percuma saja, karena umatnya berdosa, imam besarnya juga berdosa. Apa bedanya? Bedanya hanya karena imam besar itu terpilih begitu aja. Tapi kalau imam besarnya berdosa, umatnya berdosa, kurang efektif. Ya kan? Orang yang kaya baru bisa menolong orang yang miskin. Kalau sama-sama miskin bagaimana bisa menolong, kan? Perumpamaannya begitu. Sesama orang berdosa bagaimana bisa menjadi penghapus dosa, juru selamat, gak bisa. Nah, semua itu hanya bayangan, gambaran. Imamat yang terjadi pada orang Israel di Perjanjian Lama itu gambaran bahwa ada keimaman yang lebih mulia, yang lebih kekal, yang tidak dijabat oleh keturunan Lewi, tetapi dijabat oleh keturunan Yehuda, yaitu Yesus Kristus. Dan keimaman Yesus Kristus itu sampai kekal. Keimaman Yesus Kristus sudah dinubuatkan oleh Mazmur.
Raja Daud menubuatkan, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Pasal 7 ayat 17. Luar biasa. Daud bisa mengucapkan engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Tidak pernah ada di bayangan orang Israel mengatakan ada imam di imamat selain orang Lewi. Tidak ada. Tetapi oleh ilham Roh Kudus Daud bisa mengucapkan engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Mengapa? Kalau menurut orang Lewi, Yesus bukan suku Lewi, enggak masuk. Itu sebabnya Raja Daud dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa bernubuat. Yesus itu keimamannya tidak menurut Lewi, tidak ditarik garis keturunan dari Harun, tetapi ditarik dari keturunan Melkisedek. Kita tahu Melkisedek adalah imam tatkala Abraham setelah selesai menang mendapat jarahan, kemudian Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Nah, saudaraku, kemudian pasal 7 ayat yang ke-21 bagian B, Yahweh telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Jadi Yesus dinubuatkan menjadi imam orang Kristen, imam besar orang Kristen. Dia ada di hadapan hadirat Bapa. Dia selalu memohon doa syafaat bagi kesalahan dan dosa kita. Seperti imam besar Harun yang datang ke hadirat Tuhan memohonkan doa syafaat pengampunan atas umat Israel. Nah, Yesus Kristus lebih hebat dari Harun berdasarkan tadi. Yesus tidak berdosa. Dia tidak perlu membawa korban untuk dosanya sendiri. Nah, yang kedua, Yesus, saudaraku, dia diambil dari imam yang keturunan Melkisedek. Saudaraku. Nah, saudaraku, ini sekarang menjadi pertanyaan mengenai perpuluhan. Di pasal yang ke-7 ini disinggung Abraham memberi perpuluhan kepada Yesus. Kalau kita orang Kristen, khususnya yang bukan orang Yahudi, keimaman kita itu menurut keimaman Melkisedek. Tidak menurut keimaman orang Lewi, tidak. Nah, itu sebabnya banyak pendeta yang salah paham. Dia katakan perpuluhan itu sudah tidak berlaku. Karena apa? Perpuluhan itu hanya untuk orang Israel yang memberikan kepada orang Lewi. Betul. Karena kita bukan orang Israel, jadi kita tidak menuruti aturan Israel. Tetapi sebagai orang percaya, keimaman kita berada di bawah Melkisedek. Yesus sebagai imam besar, dia berhak menerima perpuluhan yang kita berikan. Dan ingat, keimaman Yesus itu kekal. Nah, wakil dari Yesus adalah gereja. Yang mewakili gereja adalah pengurus gereja. Jadi pengurus gereja itu mewakili Yesus, di mana kita memberikan perpuluhan kita kepada Yesus. Dan itu diwakili oleh pengurus gereja. Ya, ada majelis, ada bendahara. Merekalah yang mewakili Yesus untuk menerima perpuluhan dari umat Tuhan. Sekali lagi, kita bukan orang Yahudi. Jadi kita tidak ada di bawah keimaman orang Lewi. Kita tidak pakai peraturan perpuluhan yang dari Harun turun-temurun ke umat Israel. Tetapi kita memakai peraturan dari Abraham yang memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Dan dikatakan keimaman Yesus Kristus itu keimaman yang berdasarkan hidup yang tidak binasa. Dan keimamannya Yesus Kristus itu
keimaman yang selama-lamanya. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi saudaraku, kita memberi perpuluhan tetap berlaku karena keimaman kita bukan menurut orang Lewi, tetapi keimaman kita menurut Melkisedek karena kita bukan umat Yahudi, bukan bangsa Israel. Nah saudaraku, jadi kalau Ibrani pasal 7 ini mengatakan Yesus lebih unggul dari Harun karena dia tidak berdosa. Yesus lebih unggul dari Harun karena dia tidak mati, dia tidak binasa. Kalau Harun mati diganti anaknya, begitu terus. Nah, Yesus membawa darahnya sendiri. Harun membawa darah lembu dan kambing. Kalau imam besar Yesus dari suku Yehuda itu adalah imam yang ditetapkan berdasarkan firman Tuhan, aku telah bersumpah engkau adalah imam untuk selama-lamanya dan aku tidak menyesal. Itu sebabnya orang Kristen memberi perpuluhan bukan kepada orang Lewi, bukan kepada Imam Harun, tetapi orang Kristen membawa perpuluhannya kepada Yesus sebagai imam yang menurut garis keturunan Melkisedek. Nah, kalau menurut garis peraturan Melkisedek dikatakan Yesus ini keimamannya kekal. Yesus ini keimamannya berdasarkan hidup yang tidak bisa binasa. Jadi masih berlaku sampai sekarang. Sekali lagi yang mewakili Yesus adalah gereja. Yang mewakili gereja adalah pengurus gereja. Salah kalau yang mewakili Tuhan Yesus adalah seorang pendeta, kemudian seorang pendeta itu menerima perpuluhan. Salah, itu salah. Ya, jadi yang mewakili Yesus adalah gereja, yang mewakili gereja adalah pengurus gereja. Entah namanya majelis, entah namanya penatua, dan disitulah umat Tuhan yang sampai sekarang harus memberikan perpuluhan. Dan perpuluhan itu adalah korban yang sangat minimal, korban yang terkecil yang kita mencoba untuk bisa berikan. Seharusnya umat perjanjian baru memberikan seluruh hidupnya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Hidupmu bukannya kamu lagi. Kamu sudah lunas dibayar. Itu sebabnya permuliakan Tuhan dengan segala yang ada padamu. Amsal mengatakan apa? Permuliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari panenmu dan segala yang ada padamu. Sesungguhnya orang Kristen dituntut lebih dari 1/10. Tetapi batas minimalnya kita pakai 1/10. Nah, kalau ada orang Kristen yang sudah ditebus, dikasih, diampuni, diberi kerajaan surga, masih mempermasalahkan memberi 1/10 aja masih dipermasalahkan. Itu namanya orang Kristen yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Orang dunia berkata terlalu, ya saudaraku ya. Jadi jangan pernah mempersoalkan 1/10. Kita malu dengan Tuhan, kita malu dengan Roh Kudus. Karena dia sudah menyelamatkan hidup kita, menebus, memberi kerajaan sorga, melayakkan kita, menyucikan kita. Janganlah kita berbicara memberi 1/10 aja kok diungkit-ungkit. Sangat tidak sopan. Bahkan orang yang mati syahid memberikan nyawanya pun, rasul-rasul memberikan nyawanya pun tidak pernah mempermasalahkan. Saya sudah memberikan nyawa saya sudah mengucurkan darah saya untuk Tuhan. Tidak pernah mempermasalahkan. Umat perjanjian baru di akhir zaman ini loh. Memberi 1/10 untuk Tuhan Yesus sebagai imam besar yang sudah mati bagi dia. Masih dipermasalahkan. Sungguh sangat terlalu dan sangat memalukan. Andai kata Yesus ada di depan kita, Yesus memandang kita, tatkala kita membicarakan
tidak perlu kasih perpuluhan. Oh perlu kasih perpuluhan. Andai kata Yesus di depan kita, dia pandang mata kita, apa kita bisa membuka mulut kita. Orang yang sudah pernah mati, orang yang disiksa begitu rupa, saudara berikan perpuluhan masih mau membangkit-bangkit, mengungkit-ngungkit, sungguh tidak layak. Dan saya mau beritahu, kalau engkau sungguh orang Kristen, engkau tidak memberi 10, engkau pasti memberi lebih. Karena engkau telah mengenal kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia itu yang membuat engkau merasa tidak cukup cuma memberi 10. Tapi kalau engkau memberi 10, itu adalah permulaan untuk menyatakan balas yang engkau terima dari Tuhan. Balasanmu yang kau terima dari Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari saya tutup dalam doa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya berkati saudaraku yang dikasih Tuhan, biar kasih Tuhan, pengenalan akan kasih Tuhan semakin limpah. Sehingga tatkala engkau memberi sesuatu kepada Tuhan, engkau tidak pernah merasa berat. Justru engkau merasa kurang dan kurang. Terlalu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Dan terlalu kecil yang kita lakukan untuk Tuhan. Biarlah pengertian ini tertanam di hatimu. Sehingga kau dapat berbuah-buah dan hidupmu diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku pohonkan doa berkatin. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, sampai jumpa besok jam 8 pagi di AGCC. Khusus untuk jemaat AGCC saya tunggu. Mari kita beribadah, tunjukkan cintamu, balas budimu, datang memuji Dia, memuliakan namanya. Berterima kasihlah, mengucap syukurlah atas segala yang Tuhan sudah lakukan untuk dirimu dan diriku. Sampai jumpa, bye-bye, Tuhan memberkati.